Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkat kemurahan, taufik, dan ma'unahnya, kembali saya dapat hadir untuk bersama-sama tafakuh fidinillah. Semoga menambahkan iman, mengobarkan semangat beramal, dan memperluas hazanah keilmuan kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang setia meneruskan perjuangan Nabi SAW dalam mengajarkan, mendakwahkan Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, janganlah Anda mengukur cinta dan kasih Allah. Janganlah Anda mengukur bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Anda dengan harta yang melimpah, perdagangan yang lancar, karir yang mulus, jabatan yang tinggi, tidak. Ukurlah cinta kasih sayang Allah dengan hati Anda. Seberapa cinta Anda kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rabalah hati Anda ketika Anda mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Orang-orang yang beriman itu, kalau dibacakan kepada mereka, kalau mereka mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, jiwa mereka terketuk. Jiwa mereka bergetar sehingga mereka bertambah iman. Imannya berkobar. Bukan sebaliknya. Ketika mendengarkan ayat-ayat mereka merasa jenuh. Mereka merasa bosan. Dan mereka menganggap mendengar ayat, melantunkan ayat, mentadabburi Al-Quran, itu buang-buang waktu. Atau dengan dalih, tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Banyak kesibukan, banyak tanggung jawab, banyak relasi dagang, banyak perencanaan, banyak waktu yang tersita, energi yang terbuang untuk apa? Untuk perdagangan, untuk pekerjaan, untuk karir, untuk membangun jaringan relasi dan seterusnya. Ketika Anda memiliki 1001 alasan untuk tidak mendengarkan Al-Quran, untuk tidak melantunkan Al-Quran, untuk tidak menikmati merdunya suara Al-Quran, indahnya kata-kata Al-Quran, kalau telinga Anda tidak lagi bisa menikmati Al-Quran, bibir Anda, lisan Anda tidak lagi bisa menikmati Al-Quran yang Anda baca, maka sadarilah Anda berada dalam bibir lubang neraka di dunia, di akhir dan akhirat. Anda berada di pinggir jurang. Kalau Anda tidak segera kembali, maka cepat atau lambat siksa dan murka Allah akan menghampiri Anda. Khotimah, jangan ukur cinta kasih sayang Allah kepada Anda dengan seberapa banyak aset yang Anda miliki. Seberapa cepat perdagangan Anda lancar, karir Anda moncer, tidak. Seberapa banyak orang kagum dengan kekayaan dan fasilitas Anda. Bukan itu standar kecintaan Allah. Tetapi ukurlah, bercerminlah dengan amal ibadah Anda, dengan Al-Quran, dengan zikir. Kapan Anda menemukan kedamaian? Dikala Anda sedang galau, apa yang menjadi obat Anda untuk mengusir kegalauan? Tempat wisata, mal, pusat perbelanjaan, atau mungkin makanan, minuman sebagai pengusir galau dan gundah gulana Anda? Atau mungkin berbagai hiburan-hiburan yang ada di dunia ini, film dan lain sebagainya. Dengan apa Anda mengusir kegalauan, kejenuhan dunia Anda? Kalau Anda mengusir kegalauan Anda itu dengan kekayaan,
dengan fasilitas, dengan kemewahan, dengan hiburan, maka kenalilah Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa Anda sudah mati atau hampir mati. Cahaya iman di dalam hati Anda redup atau bahkan mungkin sudah padam. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya masih hidup, keimanannya masih berkobar, mereka akan mencari kedamaian batinnya dengan cara apa? Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan menyebut dan mengingat Allah, jiwa manusia itu akan menjadi tentram? Dahulu Nabi SAW, beliau adalah qudwah dan teladan kita. Setiap kali menghadapi berbagai guncangan hidup, berbagai tantangan dakwah, beliau manusia biasa, merasa galau, merasa gundah, merasa was-was tatkala menghadapi problematika hidup dan tantangan yang berat. Apa solusi? Apa obat yang beliau gunakan untuk mengobati kegalauan, kebingungan jiwa? Yang beliau lakukan adalah dengan cara mengetuk pintu Allah SWT. Dengan menyerunya. Memanggilnya dengan apa? Dengan takbir ketika beliau sholat. Beliau segera bermunajah kepada Allah, mengadukan problematikanya. Meletakkan beban hidupnya barang sesaat dengan apa? Dengan mengosongkan jiwanya dari segala urusan dunia dan kemudian mereplace, menggantinya dengan keindahan munajah, keindahan nama-nama Allah, keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Dahulu Nabi, kalau beliau dihadapkan pada sesuatu yang berat dalam hidupnya, diguncang oleh masalah dalam perjalanan dakwahnya, maka beliau akan segera menegakkan sholat. Dan bahkan seringkali beliau merasa ingin segera bisa sholat 5 waktu. Walaupun belum tiba saatnya, beliau begitu rindu hatinya untuk bisa segera datang waktu sholat selanjutnya. Sehingga beliau seringkali berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna biawai Bilal, segera kumandangkan azan agar kita segera mendapatkan rahah, segera merasakan kedamaian batin, kedamaian jiwa ketika bermunajah dengan Allah SWT dalam sholat. Akhwatul iman, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.